daerah Queens, kota New York, Amerika Serikat. Gilberto Valle atau pria yang biasa dipanggil Gil ini dilahirkan dan dibesarkan. Pria kelahiran 14 April tahun 1984 ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Orang tuanya telah bercerai ketika dia berusia 5 tahun. Ketika masih duduk di bangku sekolah dasar, Gil adalah seorang yang pendiam. Tetapi setelah beranjak remaja, ia pun berubah menjadi pribadi yang lebih ceria dan populer di lingkungan sekolah dan pergaulannya. Pada usia 11 tahun, Gil yang masih terbilang anak-anak telah memiliki fantasi seksualnya sendiri. Ia menyukai seks ekstrim, yaitu BDSM atau sadomasokis. Ia senang melihat wanita terikat. Setelah lulus kuliah di Universitas Maryland pada tahun 2006, Gilberto yang memang tertarik di bidang penegakan hukum ini kemudian mendaftar sebagai anggota kepolisian Amerika atau NYPD. Sebagai anggota kepolisian, dia sering dipindah-pindah tugaskan dalam lingkungan wilayah kota New York, dari daerah Queens hingga wilayah Manhattan, kota New York. Di sela-sela waktu senggangnya, ia sering berselancar di dunia maya, baik itu berkenalan dan mencari jodoh di beberapa situs kencan. Setelah kenalan dengan beberapa wanita di situs-situs tersebut, pada tahun 2009, Gil akhirnya menemukan kecocokan dengan seorang wanita bernama Kathleen Mangan, seorang guru sekolah dasar. Mereka kemudian tinggal bersama di sebuah apartemen setelah hubungan yang lebih serius. Beberapa tahun hidup bersama, Kathleen lalu hamil dan akhirnya mereka menikah setelah kelahiran anak mereka, yaitu pada tahun 2012. Gil dikenal sebagai polisi yang baik bagi rekan kerja dan juga atasannya. Selain itu, kinerjanya sangat baik sebagai seorang polisi, sehingga ketika usianya yang baru 28 tahun, dia pun dipromosikan menjadi sersan polisi. Awalnya, kehidupan Gil berjalan normal dan bahagia, baik itu di keluarga dan juga di tempat kerjanya. Sampai suatu saat, Kathleen merasa sekarang suaminya Gil tampak berubah menjadi dingin dan tertutup. Kathleen yang kini hanya seorang ibu rumah tangga, lelah mengurus anak dan juga mengurus rumah. Ia merasa suaminya tidak perhatian lagi kepadanya. Sebagai seorang wanita, dia juga ingin diperhatikan, walaupun sedikit. Setidaknya ketika suaminya telah pulang kerja dan berada di rumah, dia berharap agar suaminya seperti dahulu bercanda atau membantu sedikitnya dalam mengurus anak. Tetapi suaminya Gil selalu menghindar, seolah-olah Kathleen merasa tak dicintai lagi. Suatu saat mereka berhubungan suami istri, Gilberto tidak melanjutkannya dan malah lari ke kamar mandi. Kathleen berpikir apakah ada yang salah pada dirinya. Kathleen kemudian membuka laptop yang biasa mereka gunakan bersama. Suaminya telah menghapus riwayat pencariannya, tapi akhirnya Kathleen bisa mengetahui apa yang telah dibuka oleh suaminya. Kathleen melihat Gil masih login di sebuah situs Dark Fetish.net dan Kathleen mengira bahwa jika situs itu adalah situs porno biasa. Walaupun ia merasa aneh karena pada tampilan depan halaman web itu ada gambar wanita yang telah mati. Kathleen cuma melihat sekilas,
Lalu Gilberto datang dan mengambil alih laptop tersebut. Sikap Gilberto sekarang sudah dirasa Kathleen telah berubah. Gil malah sibuk dengan video game, menonton TV, dan yang paling mencurigakan adalah menghabiskan waktu dengan internet hingga jam 3 bahkan sampai jam 5 pagi. Dan suaminya tak memperbolehkannya untuk melihat aktivitasnya di dunia maya itu. Kathleen yang mulai mencurigai jika suaminya berselingkuh, akhirnya memasang spyware keylogger yang dia install ke dalam laptop yang biasa suaminya gunakan. Lalu dia hubungkan ke dalam komputernya agar dia bisa mengintai apa saja yang dilakukan suaminya di dalam laptopnya itu. Kathleen mengamati apa yang dilakukan suaminya. Apakah dia benar-benar selingkuh atau tidak? Kathleen melihat suaminya sering mengunjungi website BDSM dan dia memaklumi jika Gil yang menyukai seks garis keras seperti BDSM. Tapi lagi-lagi ia mengunjungi situs Dark Fetish Network. Kathleen akhirnya tahu bahwa situs ini merupakan forum bagi pecinta fetis yang menikmati penculikan, pemerkosaan, dan kanibalisme. Di dalamnya, Gil dengan username Girl Meat Hunter atau pemburu daging gadis muda tampak melakukan percakapan dengan teman-teman fetisnya. Kathleen kemudian dibuat kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada fotonya di sana. Gil dengan teman-temannya merencanakan pembunuhan pada Kathleen. Kita akan mengikat kakinya, menggorok lehernya, dan kita akan bersenang-senang melihat darah yang keluar. Jika dia berteriak, bungkam dia. Jangan beri ampun atau belas kasihan. Gil di percakapan tersebut berkata, kalau dia berteriak, kita sumpal saja mulutnya. Dia adalah wanita yang manis. Tapi tenang, aku akan segera move on. Begitulah percakapan konspirasi perencanaan pembunuhan antara suaminya dan teman-temannya tersebut. Kathleen yang merasa ketakutan lalu menelpon kedua orang tuanya yang berada di Nevada untuk mengabari bahwa dia dan anaknya akan terbang ke rumah orang tuanya untuk tinggal beberapa waktu. Kathleen kemudian berpura-pura tak terjadi apa-apa kepada Gil dan Kathleen beralasan jika dia merasa rindu dengan orang tuanya dan ingin tinggal beberapa waktu di sana. Setelah berada di Nevada, kediaman orang tuanya, Kathleen masih memantau aktivitas Gil dari kejauhan. Kathleen dibuat ngeri melihat aktivitas Gil di internet yang mengumpulkan foto dan video wanita yang disiksa dan diserang secara seksual. Dan yang lebih menyeramkan, dia mencari-cari beberapa resep cara memasak daging manusia. Berdasarkan pencarian Google-nya, sepertinya Gil benar-benar berencana melakukan sebuah kejahatan. Kathleen menemukan banyak sekali file dengan foto lebih dari 80 wanita yang berbeda yang Gil unduh dari Facebook dan beberapa situs lain. Dan ada pula percakapan email yang dilakukan Gil dengan 3 orang yang berbeda. Gil mengenal mereka di salah satu situs fetis. Tetapi mereka mendiskusikan berbagai cara agar bisa menculik dan memperkosa, membunuh, lalu memasak wanita-wanita para korban. Kathleen adalah salah satu wanita yang dibicarakan. Dan ada juga teman lama Kathleen dari tempat kerjanya dulu. Tak hanya mengobrol di situs fetis, mereka juga membicarakan hal tersebut di chat pribadi seperti seorang kawan dekat yang tidak sedang menghayal. Setelah sebulan lamanya berpikir, keyakinan Kathleen sudah bulat. Dia harus melaporkan suaminya yang berbahaya.
Dia tidak mau menjadi korban seperti apa yang sudah direncanakan Gil dan teman-temannya itu. Kathleen kemudian menghubungi FBI dan memberikan bukti-bukti yang telah dia dapatkan. Pada tanggal 24 Oktober 2012, Gilberto Feli kemudian ditangkap oleh FBI dengan tuduhan konspirasi pembunuhan. Di pengadilan distrik federal di Manhattan, istri Gil, Kathleen Mangan, menjadi saksi pertama. Dia mengatakan kesaksiannya sambil menangis terseduh-seduh. "Saya akan diikat di kaki dan digorok leher, dan mereka akan bersenang-senang melihat darah mengucur dari saya," katanya sambil menangis berulang kali di sepanjang siang di kursi saksi. Gilberto Feli hanya tertunduk menyesali perbuatannya. Melihat istrinya menangis terisak, Gilberto Feli turut menangis mendengar penuturan istrinya. Dia bersaksi bahwa dia menemukan bukti keinginan suaminya untuk memperkosa, menyiksa, membunuh, bahkan memakan para wanita termasuk dirinya dan juga beberapa temannya. Kathleen bersaksi bahwa Gil merencanakan akan memperkosa 2 wanita sekaligus secara bergantian di hadapan mereka, sehingga kedua wanita itu akan semakin ketakutan. Kathleen yang sambil terisak melanjutkan kesaksiannya bahwa Gil akan menculik seorang wanita yang adalah teman Kathleen sewaktu di tempat kerjanya dahulu. Dia akan memasukkan korban ke apartemennya, memasukkannya ke dalam koper, lalu dia akan menyerahkan koper itu agar wanita itu diperkosa dan dibunuh. Ketika jaksa membacakan bagian dari email dan pesan teks antara Gilberto dan akun bernama Moody Blues, mereka berencana akan memasak teman Gilberto bernama Kimberly Sauer. "Kita akan memasak Sauer dengan minyak zaitun di atasnya. Saya tidak sabar untuk mencicipi daging gadis muda." Gilberto mengatakan di pesannya bahwa dia adalah target yang bagus karena dia tinggal sendirian. "Saya bisa membuatnya pingsan, menunggu hingga gelap lalu menculiknya." Moody Blues mengatakan untuk memakan korbannya hidup-hidup. Tapi Gilberto mengatakan dia tidak suka daging mentah. Jaksa federal mengungkapkan penemuan FBI di komputer Gilberto Feli dan file berjudul "Menculik dan Memasak Para Korban." Sedikitnya 100 wanita dengan nama, alamat, dan foto mereka telah diunduh secara ilegal. Di antaranya adalah teman-temannya, mantan pacarnya, dan juga istrinya, serta teman-teman istrinya. Juga terdapat dokumen yang berisi daftar bahan yang dibutuhkan untuk menculik dan memasak korbannya, seperti kloroform, alat penyumbat mulut, terpal, dan lain-lain. Gilberto Feli berkata, "Saya akan mengirim gambar kepada seseorang yang saya ajak bermain peran, dan mereka akan memilih gambar yang menurut mereka paling cantik. Jadi kebetulan orang itu memilih istri saya." Feli berargumen bahwa semua kegiatan yang dia lakukan hanya sebuah fantasi dan tidak pernah ada niat untuk melakukan rencananya tersebut. Tapi jaksa penuntut mengatakan bahwa Gilberto sudah terlalu jauh merinci sangat detail rencana-rencana tersebut, dan dia telah mengambil langkah nyata dengan melakukan pengawasan terhadap calon korban. Pengacara Gilberto menghadirkan beberapa saksi ahli, di antaranya seorang psikiater forensik dan kriminolog, yang mengatakan bahwa dia telah memeriksa Gilberto Feli dan berpendapat bahwa sebagian besar pria yang memiliki fantasi seksual yang sadis tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain, dan Feli tidak memiliki penyakit mental serius atau gangguan kepribadian yang terkait dengan kekerasan.
Pengacara Feli juga memperlihatkan video rekaman pencipta situs Dark Fetishnet yang mengatakan bahwa ia berharap situsnya seperti Facebook, sehingga orang-orang bisa berfantasi seksual yang sama dengan minat mereka. Situs tersebut mengklaim telah memiliki 38.000 anggota dan memperingatkan bahwa itu hanya untuk khayalan, bukan kematian yang sesungguhnya. Pada bulan Maret 2013, Gilberto Feli divonis bersalah atas dakwaan konspirasi penculikan dan pelanggaran undang-undang karena menggunakan database kepolisian untuk kepentingan pribadi dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah dinyatakan bersalah, Gilberto kemudian dipecat dari keanggotaan kepolisian NYPD setelah mengabdi kepada negara selama 6 tahun. Atas putusan yang dirasa tidak adil tersebut, maka Gilberto dan tim pengacaranya melakukan banding. Maka pada bulan Juni 2014, putusan hukuman terhadap Gilberto atas dakwaan konspirasi penculikan dibatalkan oleh hakim federal karena tidak ada cukup bukti bahwa Feli benar-benar bermaksud melakukan suatu rencana penculikan. Namun Gilberto tetap dihukum atas pelanggaran penggunaan database kepolisian dan dihukum selama 21 bulan penjara. Setelah dibebaskan dari penjara pada bulan Juli 2014, Gilberto Feli mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Yang ada hanyalah penyesalan. Ia telah kehilangan istrinya yang menceraikannya dan kehilangan kebersamaan dengan anaknya. Maka pada tahun 2017, Gilberto menulis buku tentang kisah hidupnya sebagai julukan Polisi Kanibal. Dan ia juga menulis novel fiksi bertemakan fantasi-fantasi gelap sesuai dengan minatnya. Ia telah berbicara secara terbuka tentang bahaya kecanduan internet dan pentingnya mencari bantuan untuk pikiran-pikiran yang mengganggu. Walaupun Gilberto mengaku semua kesalahan tersebut hanya bentuk khayalan ekstrim dari pikirannya dan tidak pernah berniat ataupun terbukti melakukan kejahatan penculikan, pemerkosaan, apalagi kanibalisme. Namun, nama polisi kanibal telah melekat kepadanya dan akan terus melekat, dan sampai saat ini Gilberto terus menjadi objek perhatian media karena kontroversi yang telah ia buat. Kasus ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Para pendukung Gilberto Feli memujinya sebagai kemenangan atas kebebasan berpendapat, dan mereka khawatir mengenai privasi online dengan konteks fantasi dapat dijadikan barang bukti kejahatan. Pendukungnya menyebut ini adalah teguran terhadap pemikiran para kritikus yang menyatakan bahwa hal ini dapat mengirimkan pesan berbahaya yang berpotensi memberikan keberanian bagi mereka yang memiliki fantasi kekerasan. Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi penegakan hukum di era digital. Bagaimanakah membedakan antara fantasi daring dan ancaman nyata? Pada titik manakah permainan peran tersebut melewati batas dan menjadi konspirasi kriminal? Pertanyaan-pertanyaan yang diangkat ke permukaan oleh kasus Gilberto terus menantang sistem hukum di seluruh dunia. Sekian dulu cerita aku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.